Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, masih bersama saya dengan Bapak Tony Setiawan. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi penggunaan alat voltmeter. Jadi di dalam ampermeter atau multitester ini terdiri dari alat yang namanya ampermeter untuk pengukur kuat arus, voltmeter untuk pengukur tegangan, dan ohmmeter untuk pengukur hambatan. Pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan voltmeter atau alat pengukur tegangan. Khususnya pada pertemuan kali ini pada alat voltmeter. Baik, pertama-tama yang perlu kita cek atau yang perlu kita amati terlebih dahulu adalah posisi jarum. Kita lihat nih, nah posisi jarum di sini. Di jarum, apakah sudah betul-betul berada pada posisi 0? Itu yang pertama. Bagaimana jika posisi jarum tidak berada pada posisi 0, maka harus dinolkan atau dikalibrasi terlebih dahulu. Jadi pada alat voltmeter juga dikenal namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi untuk voltmeter ini berada pada ini, di tengah ini. Semacam baut, nanti bisa diputar dengan obeng min. Jadi kita putar sampai garis atau sampai jarum menuju pada angka 0. Kebetulan kali ini sudah berada angka 0. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan terlebih dahulu apakah alat ini berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana cara memastikannya? Yang pertama, probe, ini yang namanya probe ya. Nah, seperti ini. Ini ada positif dan negatif. Yang merah itu positif, kita pasang dulu di sini pada terminal positif. Kita tekan. Kemudian probe yang warna hitam ini kita posisikan atau kita tempatkan pada terminal negatif. Ini di sini negatif. Kita tekan, nah, sampai masuk. Nah, pertama kita pastikan alat ini masih berfungsi. Ada kalanya sebuah multitester atau multimeter atau ampermeter ini tidak bisa berfungsi, entah karena rusak ataupun karena baterai di dalamnya habis. Nah, pertama-tama untuk mengecek kondisi tersebut apakah masih layak digunakan atau tidak, ini kita posisikan selektor pada posisi bus atau bus seperti ini. Nanti ini bunyi atau tidak. Meskipun ini juga untuk mengecek pada kelistrikan yang lainnya, tapi untuk mengecek alat ini yang paling sederhana, berfungsi atau tidak dulu. Kita tempelkan di sini. Kita sudah posisikan selektornya pada bus. Kemudian kita posisikan atau kita gabungkan probe positif dengan probe negatif seperti ini. Nah, jika bunyinya itu kontinu dan lantang seperti ini, itu bisa diartikan bahwa alat ini masih layak digunakan. Itu yang pertama, dari bunyi. Atau kita bisa mengecek dari continuity, dari lampu. Nah, di sini kita posisikan selektornya ini pada posisi yang kali 1 pada ohmmeter. Ini lambangnya ohm, pada kali 1 yang ada tulisannya continuity. Nah, kemudian kita hubungkan probe positif dengan probe negatif, sama seperti yang cara pertama tadi. Jika lampu nyala secara terang, nah seperti ini ya. Itu lampunya terang, kita hubungkan seperti ini.
kita lihat di sini lampunya terang. Nah, itu lampunya terang, menyala secara terang. Nah, ini bisa diartikan alat ini berfungsi dengan baik atau bisa diartikan layak pakai. Nah, seperti ini. Bagaimana jika alat tersebut rusak atau kurang layak pakai? Ini lampunya agak redup dan tidak terang. Jadi mungkin gitu seperti ini. Mungkin karena ini kebetulan alatnya pas bagus. Nah, nanti pas kita coba alat lain barangkali menemukan yang kurang bagus akan saya perlihatkan. Begitu juga ketika bunyi, jika alatnya rusak bagaimana? Bunyinya itu enggak lantang dan enggak kontinu. Ini kan kontinu dan lantang. Bisa saja bunyinya seperti ini. Nah, tidak kontinu, itu berarti alatnya tidak layak pakai. Alhamdulillah hari ini kita menggunakan alat yang layak pakai, sehingga kita bisa lanjut mulai pembelajaran. Baik, untuk materi hari ini adalah pengukuran tegangan. Kali ini saya akan mulai dari tegangan DC. Sebagaimana kita ketahui bahwa listrik itu ada AC dan ada DC. Nah, kita mulai dari yang DC dulu. Ini DC di sini. Ini DC volt. Di sini AC volt. DC dan AC. Oke, lanjut. Nah, yang perlu dipahami ketika penggunaan ini, kita posisikan selektornya itu di atasnya benda yang akan kita ukur. Sebagai contoh, benda yang akan kita ukur adalah baterai 12 volt, maka kita harus memposisikan di atasnya 12, berarti 50. Kebetulan alat ini di atasnya 12 ada 50. Karena ada alat lain yang di atasnya 12 itu ada 15. Nah, tapi kebetulan alat yang kita gunakan kali ini selektornya di atasnya 12 ada 50. Jadi ketika kita akan melakukan pengukuran pada benda ukur, sebagai contoh adalah baterai 12 volt, maka yang kita posisikan selektornya di atasnya, atau kalau dalam alat ini adalah 50 DC volt. Sebagai misal juga, jika kita akan mengukur baterai 1,5 volt, maka yang akan kita lakukan adalah memposisikan selektor di atasnya 1,5. Kebetulan kali ini adalah 2,5 DC volt, 2,5 volt selektornya. Baik, yang pertama, selanjutnya setelah posisi selektor sesuai, maka kita akan melakukan pengukuran. Sebagai contoh, ini saya bawa baterai alkalin 1,5 volt. 1,5 volt berarti kita mengukurnya pada 2,5 volt selektornya. Nah, prob positif kita posisikan pada terminal positifnya baterai, kemudian yang negatif kita posisikan ke terminal negatif, seperti ini. Nah, diterima ini bisa dipahami ya. Lihat, kita ulang lagi, positif ke positif, negatif ke negatif, hasilnya seperti ini. Oke, kita ulang ini. Nah, seperti ini. Usahakan tidak menyentuh pada bagian yang bersifat konduktor. Tapi sebenarnya untuk pengukuran DC volt ini enggak berpengaruh, yang nanti berbahaya ketika di AC volt ataupun pada pengukur ampermeter. Tapi amannya untuk keselamatan kerja, usahakan tangan kita tidak menyentuh pada posisi atau pada bidang yang bersifat konduktor atau penghantar arus.
Nih, nah seperti ini, aman. Sudah? Oke, di situ sudah tertera. Nah, ini cara penggunanya.